saya Seren Narfawina, NPM 1913034023, ingin membacakan sebuah buku yang berjudul The Nature of Design, Ecology, Culture, and Human Intention, karya David W.R. Bab 1, Pendahuluan, Desain Budaya dan Budaya Desain. Para pecinta lingkungan sering dianggap sebagai orang yang ingin menghentikan suatu hal atau lainnya, dan tentunya banyak hal yang harus dihentikan. Namun esai dalam buku ini berkaitan dengan permulaan. Bagaimana misalnya kita memajukan revolusi matahari yang telah lama tertunda, atau mulai dalam pengelolaan hutan atau pengguna material, bagaimana kita menata ulang dan membentuk kembali kehadiran manusia di bumi dengan cara yang berhasil dalam jangka panjang. Tapi, rasa proporsi dan kedalaman tujuan kita tidak sejalan dengan kemampuan teknis kita. Lembaga dan organisasi kita masih mencerminkan asal-usulnya di lain waktu dan dalam kondisi yang sangat berbeda. Inkoherensi, kekacauan, dan kekerasan adalah ciri khas dunia modern. Jika kita ingin membangun dunia yang lebih baik, dunia yang dapat dipertahankan secara ekologis dan yang menopang kita secara spiritual, kita harus mengatasi kekacauan dan fragmentasi era industri. Landasan pencerahan ekologi adalah 3,8 militer tahun evolusi. Kisah evolusi adalah catatan strategi desain karena kehidupan dalam semua ragamnya berkembang dalam hasil kreativitas biologis yang sangat besar. Kesombongan besar dunia industri adalah keyakinan bahwa kita disebabkan dari hukum yang mengatur seluruh ciptaan. Alam dalam pandangan itu adalah sesuatu yang harus diatasi dan disubordinasikan. Merancang dengan alam, di sisi lain mendisiplinkan niat manusia dengan pengetahuan yang berkembang tentang bagaimana dunia bekerja sebagai sistem fisik. Tujuannya bukanlah penguasaan total, tetapi harmoni yang tidak menyebabkan keburukan manusiawi atau ekologis di tempat lain atau di lain waktu. Dengan satu atau lain cara, semua pertanyaan penting di zaman kita berkaitan dengan bagaimana kita melanjutkan pekerjaan agung, mengubah aktivitas manusia di bumi ini dari kehancuran menjadi partisipasi dan sikap manusia terhadap alam atau ekologi. Telah dirancang dengan mempertimbangkan ekologi karena melakukan sebaliknya akan membawa kehancuran, kelaparan, dan disintegrasi sosial. Karena kebutuhan mereka menciptakan harmoni antara niat dan kejeniusan tempat-tempat tertentu yang melestarikan keanekaragaman baik model budaya maupun biologis. Memanfaatkan pendapatan matahari saat ini, menciptakan sedikit atau tidak ada limbah, mengenakan sedikit biaya yang belum terhitung, dan mendukung pola budaya dan sosial. Budaya yang mampu melakukan hal-hal seperti itu bekerja dengan lambat dan dari bawah ke atas. Tidak ada jumlah kepintaran individu yang dapat menciptakan pola budaya rumit yang telah melestarikan landscape Devon atau menanam padi di Bali seperti ribuan tahun. Di sisi lain, ini berkembang sebagai negosiasi berkelanjutan dalam komunitas dan antara komunitas dan realitas ekologis tempat-tempat tertentu. Desain ekologis pada tingkat budaya menyerupai struktur dan perilaku sistem yang tangguh dalam konteks lain di mana umpan balik antara tindakan dan koreksi selanjutnya cepat. Orang-orang diminta pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Redundasi fungsional tinggi dan kontrol terdesentralisasi. Pada skala lokal, tindakan masyarakat diketahui sehingga akuntabilitas cenderung tinggi. Produksi didistribusikan ke seluruh komunitas yang berarti tidak ada kemalangan seseorang yang mengganggu keseluruhan. Pekerjaan, makanan, bahan bakar, dan rekreasi sebagian besar diperoleh secara lokal, yang berarti bahwa orang agak terlindungi dari kekuatan ekonomi di luar kendali mereka. Demikian pula, desentralisasi kontrol ke skala komunitas berarti bahwa patologi administrasi skala besar sebagian besar tidak ada. Selain itu, ditempatkan di suatu tempat selama beberapa generasi, memberikan ingatan yang lama tentang tempat itu, dan karenanya kemungkinan dan batas ekologisnya ada semacam proses pembelajaran jangka panjang yang tumbuh dari pengalaman intim suatu tempat dari waktu ke waktu, seperti yang pernah dijelaskan oleh pembuat roda Inggris George Studd. Buku ini bukanlah argumen untuk kembali ke kondisi mitis keluguan ekologis.
Tidak ada tempat seperti itu yang pernah ada. Namun, ini dimulai dengan pengakuan bahwa kita memiliki hal-hal penting untuk dipelajari kembali untuk seni umur panjang, apa yang sekarang disebut keberlanjutan. Ekologi manusia sebagai masalah desain ekologi. Masalah ekologi manusia, apapun penyebab khususnya masalah lingkungan semuanya memiliki salah satu ciri mendasar dengan pengecualian yang jarang terjadi. Mereka adalah efek samping yang tidak disengaja, tidak terduga dan terkadang ironis dan tindakan yang timbul dari niat lain. 1. Kami bermaksud satu hal dan cepat atau lambat mendapatkan sesuatu yang sangat berbeda. Kami bermaksud hanya untuk menjadi makmur. Dan 1. Masalah ekologi kita banyak dikaitkan dengan agama Yahudi, Kristen. Kata White 1967. Ketidakmampuan kita untuk mengelola sumber daya milik bersama sehat tetapi secara tidak sengaja telah memicu kepunahan massal spesies lain, menyebarkan polusi ke seluruh dunia, memicu perubahan iklim yang semuanya merusak kemakmuran dan kesehatan kita. Kemungkinan bahwa masalah ekologi adalah kegagalan desain yang mungkin merupakan berita buruk karena mungkin menandakan kelemahan yang melekat pada kemampuan persepsi dan mental kita. Di sisi lain, ini mungkin kabar baik jika masalah kita sebagian besar adalah hasil dari kegagalan desain. Solusi yang jelas adalah desain yang lebih baik. Yang saya maksudkan adalah kesesuaian yang lebih dekat antara niat manusia dan sistem ekologi di mana hasil niat kita pada akhirnya dimainkan. Masalah abadi ekologi manusia adalah bagaimana budaya yang berbeda menyediakan makanan, tempat tinggal, energi, dan sarana mata pencaharian dengan mengekstraksi energi dan bahan dari lingkungan mereka. Desain ekologis menggambarkan kumpulan teknologi dan strategi yang digunakan masyarakat untuk menggunakan dunia alam untuk membangunkan budaya dan memenuhi kebutuhan mereka. Masalah desain ekologi menjadi lebih sulit seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan teknologi yang berlipat ganda. Sekarang, masalah utama di zaman kita mempengaruhi hampir semua masalah lain dalam agenda manusia. Pada tingkat paling dasar, manusia membutuhkan 2.200 sampai 3.000 kalori per hari, bergantung pada ukuran tubuh dan tingkat aktivitas. Pemburu pengumpul awal menggunakan lebih sedikit energi daripada yang mereka butuhkan untuk makanan. Pertemuan pertanian meningkatkan efisiensi kita dalam menangkap sinar matahari yang memungkinkan pertumbuhan kota. Terlepas dari perbedaan mereka, baik pemburu pengumpul maupun petani tidak menunjukkan bahwa banyak pandangan ke depan ekologis. Pemburu pengumpul menyebabkan banyak spesies punah dan petani awal meninggalkan warisan deforestasi, erosi tanah, dan degradasi lahan. Dengan kata lain, kita selalu memodifikasi lingkungan kita sampai tingkat tertentu, tetapi tingkat kerusakan ekologi telah meningkat seiring dengan tingkat peradaban dan skala dan jenis teknologi. Namun, pada tingkat populasi saat ini, dunia hanya memiliki 1,2 hektar lahan yang bisa digunakan per orang. Memperluas gaya hidup kita kepada semua orang akan membutuhkan setara dengan 2 bumi tambahan. Pengaturan default. Keyakinan yang kuat berpendapat bahwa sains dan teknologi akan menemukan cara untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia tanpa kita harus membuat perubahan signifikan dalam filosofi, politik, ekonomi, atau cara hidup kita. Profesor Universitas Rockefeller Jesse Ausubel misalnya menegaskan hal itu. Kami telah, kata Ausubel, membebaskan diri kita dari lingkungan. Pandangan ini mirip dengan pandangan futuris Hermann Kahn ketika ia menegaskan beberapa dekade yang lalu bahwa pada tahun 2200 manusia di mana-mana akan kaya, banyak, dan mengendalikan kekuatan alam. Dalam versi yang lebih baru, mereka yang percaya bahwa kita telah membebaskan diri kita dari lingkungan menyebutkan kemajuan dalam penggunaan energi, ilmu material, rekayasa genetika, dan kecerdasan buatan yang akan memungkinkan kita untuk melakukan lebih banyak hal dengan jauh lebih sedikit dan akhirnya melampaui batas ekologis yang sama sekali. Terlepas dari optimisme yang meresap, ada tradisi kegelisahan yang terhormat tentang konsekuensi
dari perkembangan teknologi yang tidak dibatasi. Kritik Lewis Mumford. Berdasarkan keyakinan bahwa kita sekarang dibebaskan dari hukum besi ekologis yang mengikat spesies lain akan membawa kita ke arah yang sangat berbeda sebagai Homo proteus atau Sapiens. Sosiologi dan teolog Jekyll L bahkan lebih pesimis. Mesin kami, tulisnya, benar-benar telah menggantikan kami. Kami tidak memiliki filosofi teknologi dalam pandangannya karena filosofi menyiratkan batasan dan definisi dari area tertentu yang tidak akan diizinkan oleh teknik. Akibatnya, kita jarang bertanya kemana arah semua ini, atau mengapa, atau siapa yang benar-benar diuntungkan. Dinamika sekarang sudah dikenal. Teknologi melahirkan lebih banyak teknologi, sistem teknologi, politik yang digerakkan oleh teknologi, ekonomi yang bergantung pada teknologi, dan akhirnya orang-orang yang tidak dapat berfungsi atau memikirkan selebar rambut di luar batas satu mesin atau mesin. Desain ekologis. Masalah ekologi manusia yang terungkap tidak dapat diselesaikan dengan mengulangi kesalahan lama dengan cara yang baru dan lebih canggih dan kuat. Kita membutuhkan perubahan yang lebih dalam seperti yang dipikirkan Albert Einstein ketika dia mengatakan bahwa cara berpikir yang sama menciptakan masalah tidak dapat menyelesaikan. Dikutip dalam McDonald. Kita membutuhkan apa yang oleh arsitek Sim van der Rijn dan ahli matematika Stewart Cohen didefinisikan sebagai revolusi desain ekologi. Rancangan ekologis dalam kata-katanya adalah segala bentuk rancangan yang meminimalkan dampak perusahaan lingkungan dengan mengintegrasikan dirinya dengan proses kehidupan. Desain yang baik tidak dimulai dengan apa yang bisa kita lakukan, melainkan dengan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya ingin kami lakukan. Desain ekologis dengan kata lain adalah keterkaitan yang cermat antara tujuan manusia dengan pola-pola dan aliran yang lebih besar dari alam dan studi tentang pola aliran tersebut untuk menginformasikan tindakan manusia. Tantangan desain ekologis lebih dari sekedar masalah teknik untuk meningkatkan efisiensi. Ini adalah masalah mengurangi tingkat di mana kita meracuni diri sendiri dan merusak dunia. Revolusi yang diusulkan van der Rijn dan Cohen pertama-tama harus mengurangi tingkat di mana segala sesuatunya menjadi lebih buruk, tetapi pada akhirnya mengubah struktur sistem yang lebih besar, seperti pendapat Bill McDonald dan Michael Brownworth. Kita membutuhkan revolusi industri kedua yang menghilangkan konsep limbah. Ini menyiratkan seperti yang sering dikatakan McDonald, meletakkan filter di benak kita, bukan di ujung pipa. Dalam praktiknya, perubahan yang dijalankan McDonald. Hambatan terbesar bagi revolusi desain ekologi bukanlah bagaimanapun teknologi atau ilmiah, melainkan manusia. Jika niat adanya adalah sinyal pertama dari desain, seperti yang dikatakan McDonald, kita harus memperhitungkan bahwa niat manusia telah dibengkokkan dalam sejarah baru-baru ini oleh kekerasan dan penanaman sistematis keserakahan, pemusatan diri, dan konsumerisme massal. Hambatan kedua bagi revolusi desain ekologis hanyalah skala perubahan yang diperlukan dalam beberapa dekade mendatang. Semua negara tetap dimulai dengan yang terkaya harus pertama, meningkatkan efisiensi energi dengan faktor 5-10. Secara cepat mengembangkan sumber energi terbarukan. Kurangi jumlah bahan per unit keluaran dengan faktor 5-10. Melestarikan keanekaragaman hayati yang sekarang hilang di mana-mana. Memulihkan ekosistem yang rusak, mendesain ulang sistem transportasi dan kawasan perkotaan, melembagakan praktik pertanian dan kehutanan berkelanjutan, mengurangi pertumbuhan penduduk dan akhirnya jumlah penduduk. Mendistribusikan kembali sumber daya secara adil di dalam dan di antara generasi, mengembangkan indikator kemakmuran, kesejahteraan, kesehatan, dan keamanan yang lebih akurat. Untuk menghindari bencana, semua langkah ini harus berjalan dengan baik dalam beberapa dekade mendatang. Prinsip desain ekologis. Sebagai makhluk yang telah bodoh daripada berpengetahuan,
Prinsip apa yang dapat dengan aman memandu tindakan kita dalam jangka panjang? Tidak ada muncul pengoperasian untuk planet bumi. Jadi kita harus menulis pedoman kita sendiri sebagai seperangkat prinsip desain. Desain ekologis bukan hanya cara yang lebih cerdas untuk melakukan hal-hal lama yang sama atau cara untuk merasionalisasi dan mempertahankan budaya konsumen yang rakus, menurunkan moral, dan tidak adil. Masalahnya bukanlah bagaimana menghasilkan produk yang ramah secara ekologis untuk ekonomi konsumen, tetapi bagaimana membuat komunitas yang layak di mana-mana orang tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab, dan seluruh orang yang tidak bingung antara apa yang mereka miliki dengan siapa yang mereka punya. Tantangan desain yang lebih besar adalah mengubah masyarakat yang boros menjadi masyarakat yang memenuhi kebutuhan manusia dengan kesederhanaan yang elegan. Merancang secara ekologis membutuhkan revolusi dalam pemikiran kita yang mengubah jenis pertanyaan yang kita ajukan dari bagaimana kita bisa melakukan hal-hal lama yang sama secara lebih efisien menjadi pertanyaan yang lebih dalam seperti desain ekologis bukan hanya cara yang lebih cerdas untuk melakukan hal-hal lama yang sama atau cara untuk merasionalisasi dan mempertahankan budaya konsumen yang rakus. Masalahnya bukanlah bagaimana menghasilkan produk yang ramah secara ekologis untuk konsumen, tetapi bagaimana membuat komunitas yang layak di mana orang-orang tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan seluruh orang yang tidak bingung antara apa yang mereka miliki dengan siapa mereka. Rancangan ekologi adalah tentang politik dan kekuasaan seperti halnya teknik tentang ekologi. Kami memiliki alasan kuat untuk mempertanyakan rencana skala besar untuk merombak planet yang berkisar dari rekayasa genetika hingga upaya merekayasa ulang siklus karbon. Oleh karena itu, desain ekologi bukanlah seni individu yang dipraktikkan oleh desainer individu, melainkan merupakan negosiasi berkelanjutan antara komunitas dan ekologi tempat-tempat tertentu. Standar desain ekologi bukanlah efisiensi atau produktivitas, tetapi kesehatan dimulai dari tanah dan meluas ke atas melalui tumbuhan, hewan, dan manusia. Tetapi tidak mungkin merusak kesehatan di tingkat manapun tanpa mempengaruhi di tingkat lain. Etimologi dari kata kesehatan mengungkapkan hubungannya dengan kata lain seperti penyembuhan, keutuhan, dan suci. Desain ekologis adalah seni yang bertujuan untuk memulihkan dan memelihara keutuhan seluruh tatanan kehidupan yang semakin terfragmentasi oleh spesialisasi, redukasionisme ilmiah, dan divisi birokrasi. Kesimpulan pada bab 1 ialah rancangan ekologis jauh lebih dari sekedar penerapan nalar instrumental dan teknologi canggih yang diterapkan pada masalah-masalah yang membuat miliaran lebih dari kita menjadi bumi yang sudah membengkak dengan manusia. Kapasitas pikiran untuk keajaiban bagaimanapun telah berkurang oleh desain diam-diam dari sistem yang memberi kita makanan, energi, material, tempat tinggal, perawatan kesehatan, hiburan, dan oleh mereka yang singkirkan limbah kami yang sangat banyak dari pandangan dan pikiran. Desain ekologis adalah seni yang menghubungkan kita kembali saat makhluk sensual berevolusi selama jutaan tahun ke dunia yang indah. Dunia itu tidak perlu dibuat ulang melainkan diungkapkan. Untuk melakukan itu, kita tidak membutuhkan penelitian sebanyak penemuan kembali hal-hal lama yang terlupakan. Kita tidak membutuhkan lebih banyak pertumbuhan ekonomi sebanyak yang kita butuhkan untuk mempelajari kembali pelajaran kuno tentang kemurahan hati sebagai wali sejenak antara mereka yang mendahului kita dan mereka yang akan mengikuti. Kebutuhan terbesar kita tidak ada hubungannya dengan kepemilikan barang-barang, melainkan lebih dengan hati, kebijaksanaan, rasa syukur, dan sempat kemurahan hati. Dan kebajikan ini adalah bagian dari ekologi yang lebih besar yang mencakup jiwa, tubuh, dan pikiran. Awal desain. Selanjutnya itu bab 2, patologi dan hambatan. Pengetahuan lambat.
Abad ke-20 adalah era pengetahuan cepat yang didorong oleh perubahan teknologi yang cepat dan kebangkitan ekonomi global. Hal ini telah merusak komunitas budaya dan agama yang pernah memperlambat laju perubahan dan menyaring pengetahuan yang sesuai dan hiruk-pikuk informasi baru. Budaya pengetahuan cepat bertumbuh pada asumsi berikut. Hanya yang bisa diukur adalah pengetahuan sejati. Semakin banyak pengetahuan yang kita miliki, semakin baik. Skala efek dari pengetahuan harapan tidak penting. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara informasi dan pengetahuan. Pengetahuan yang cepat memiliki banyak manfaat karena efektif dan kuat. Ia membentuk kembali pendidikan, komunitas, budaya, gaya hidup, transportasi, ekonomi, pengembangan senjata, dan politik. Bagi mereka yang berada di puncak masyarakat informasi, hal itu juga menggembirakan, mungkin memabukkan, dan bagi segelintir orang di puncak ini sangat menguntungkan. Pandangan dunia yang melekat dalam pengetahuan lambat bertumbuh pada keyakinan ini. Yang pertama, kebijaksanaan bukan kepintaran adalah tujuan yang tepat dari semua pembelajaran sejati. Kecepatan pengetahuan bisa berbanding terbalik dengan perolehan kebijaksanaan. Penerapan pengetahuan yang ceroboh dapat menghancurkan kondisi yang memungkinkan segala jenis pengetahuan untuk berkembang. Apa yang membuat kita sakit kurang berkaitan dengan kurangnya pengetahuan, tetapi dengan terlalu banyak pengetahuan yang tidak relevan dan kesulitan asimilisasi. Kemudian kecepatan. Tetapi apakah sifat kecepatan peradaban atau apakah itu pertimbangan? Dimulai dengan drainase dari pertanian di sisi barat kota Oberlin dan mengalir ke timur melalui lapangan golf kota. Aliran sungai tersebut tetap jernih bahkan pada saat banjir, tetapi sekarang berwarna coklat keruh sepanjang tahun. Plum Creek tidak lebih dari sekedar saluran pembuangan dan selokan yang berguna untuk memindahkan air dari tanah secepat mungkin. Beberapa orang menganggapnya sebagai aset estetika atau sumber daya ekologis. Kemudian uang. Kemudian informasi, kemudian perpaduan, dan hasil. Hasil kami sekarang terlibat dalam debat global yang hebat tentang bagaimana kami dapat memperpanjang masa jabatan kami di bumi. Selanjutnya, kita membutuhkan gagasan yang lebih kuat tentang waktu dan skala yang memperhatikan kesehatan orang dan komunitas dengan serius. Asumsi kami tentang waktu mengkristal dalam desain dan arsitektur komunitas, kota-kota yang luas, ketergantungan ekonomi dan transportasi makanan dan material jarak jauh yang membutuhkan transportasi kecepatan tinggi. Verbisida pada awalnya adalah Firman. Dia memasuki kantor saya untuk meminta nasihat sebagai mahasiswa baru yang memiliki nilai SAT. Dalam hal volume kata dan data dari segala jenis, ini pasti era informasi. Namun dalam pengertian kebijaksanaan, kejernihan, spiritual, dan kesopanan, kita telah memasuki zaman yang lebih gelap. Tidak mengherankan jika selama abad gulak yang suram, genosida, perang global, dan senjata yang mengerikan, penggunaan bahasa kita didominasi oleh propaganda dan iklan serta dikendalikan oleh teknisi bahasa.
Kemudian fundamental teknologi. Perhitungan yang adil atas biaya real komitmen nasional tersebut akan mencakup kontribusi sistem antar negara bagian untuk masalah berikut: kerusakan lingkungan, kematian, hilangnya keanekaragaman hayati, udara yang tercemar, hujan asam, dan lain-lain. Kemudian ideas Clarois. Ideas Clarois ini menjelaskan tentang pada bagian ini menjelaskan tentang secara garis besar. Salah satunya adalah mencoba menangkapi imajinasi publik dengan mendramatisir aspek-aspek situasi. Keberhasilan dari strategi ini pada gilirannya bergantung pada apakah masyarakat dididik oleh dan diperlengkapi untuk memahami hal-hal tersebut. Tetapi pada saat kita membutuhkan gagasan pendidikan yang lebih besar, yang paling kita banggakan, Universitas riset hampir tanpa kecuali telah bercita-cita menjadi sayap riset dan pengembangan modernisasi tinggi. Kesimpulan pada bab ini ialah bukan apakah pendidikan tinggi akan diciptakan kembali, tetapi siapa yang akan melakukan penemuan kembali dan untuk tujuan apa. Jika kita gagal menjadikan lembaga pembelajaran menjadi organisasi pembelajaran, yang lain akan menemukan kembali akademik untuk tujuan yang kurang berharga. Jika kita gagal meningkatkan standar profesional, profesi tersebut tidak akan relevan dengan transaksi ke depan, atau lebih buruk menjadi penghalang kalau kita di perguruan tinggi tidak bisa. Dengan melakukan perubahan ini, kemungkinan bahwa transisi besar ke depan akan diinformasikan oleh orang-orang yang berpendidikan liberal juga akan menurun. Artinya, singkatnya, bahwa ide-ide yang diperlukan untuk dunia manusiawi, liberal, dan pelarut secara ekologis akan hilang dan digantikan oleh jenis utilitarianisme global yang kasar. Kemudian bab 3 yaitu politik desain. Subbab pertama, masalah penyangkalan ekologis. Bentuk penyangkalan yang sangat kuat dalam budaya AS dimulai dengan desakan supremasi atau semua pertimbangan lain tentang kebebasan ekonomi manusia yang terwujud dalam ekonomi pasar. Selain itu, argumen harga dan indikator ekonomi lainnya tidak memperhitungkan diskontinuitas mendadak yang sering terjadi ketika batas tercapai. Contoh tipikal dari fisika yang dinyatakan dalam hukum Hooke, tegangan sebanding dengan regangan dalam batas elastis. Mengapa penyangkalan terjadi? Hal ini terjadi pertama-tama karena dalam menghadapi masalah serius seperti meningkatkan jurang antara orang kaya dan orang lain, dan masalah terkait yang disebabkan oleh kekuatan korporat yang tidak terkendali, kita mencari kambing hitam daripada menghadapi masalah secara langsung. Penyangkalan ekologis sedang terjadi karena tampaknya masuk akal bagi mereka yang kurang informasi. Jejak pendapat menunjukkan bahwa hanya 44% orang Amerika percaya bahwa manusia berkembang dari spesies sebelumnya, sementara hanya 63% yang menyadari bahwa manusia berdampak negatif pada keanekaragaman hayati. Ini adalah respon terendah di antara warga 20 negara yang disurvei. Orang yang begitu bodoh hanyalah makanan bagi mereka yang memanfaatkan penyangkalan untuk tujuan mereka hidup sendiri.
Akhirnya kita semua harus belajar mengenali tanda-tanda penyangkalan ekologis, sehingga seketika kita melihat bekerja, kita dapat mengeksposnya apa adanya dan memaksakan diskusi yang jujur tentang masalah-masalah yang nyata yang pantas mendapatkan perhatian langsung dan penuh kita. Sub kedua yaitu benang di baler. Kisah ini mengatakan sesuatu yang penting tentang niat. Kami yang tiba di lokasi siap untuk bekerja, gagal memahami bahwa tujuan acara tidak ada hubungannya dengan mendekatkan jerami. Ini adalah pesta dengan alasan yang tidak jelas. Begitu kita mengerti itu, kita semua bisa ikut serta. Menempatkan benang dalam baler dalam hal ini akan berarti antara lain memberlakukan batasan pada skala perusahaan ekonomi dan membatalkan kerusakan hukum yang dilakukan Mahkamah Agung. Terlepas dari kenyataan bahwa pandangan seperti itu cenderung mendorong perilaku yang mereka maksud hanya untuk dijelaskan apa yang salah di sini. Untuk satu hal, pandangan tersebut tidak sesuai dengan bukti dari akar rumput di mana warga yang marah menghadiri aksi unjuk rasa, berbaris dan mengatur untuk menghentikan bendungan jalan raya, pembuangan limbah beracun, terbang habis dan pusat perbelanjaan yang diusulkan oleh Diri Nasional. Krisis berkelanjutan tidak lain adalah ujian atas karakter total kita sebagai peradaban. Akhirnya pandangan sinis yang digadaikan sebagai ilmu sosial yang objektif bahwa manusia hanyalah pemaksimalan diri sendiri harus diungkapkan apa adanya. Setengah kebenaran dalam melayani ekonomi keserakahan. Konservasi dan konservatisme. Filsafat konservatisme pasar beban telah melanda bidang politik hampir di mana-mana dan hampir di mana-mana kaum konservatif. Filsuf konservatif Russell Kirk mengusulkan 6 prinsip pertama konservatisme. Karenanya kaum konservatif sejati yang pertama percaya pada tatanan moral transenden, percaya pada kebijaksanaan nenek moyang kita, dipandu oleh kehati-hatian. Kemudian percaya bahwa sifat manusia menderita dari kesalahan tertentu yang tidak dapat diperbaiki. Sebuah konservatisme otentik menawarkan banyak hal dalam upaya konservasi. Konservatif benar bahwa pasar dalam keadaan tertentu dapat menjadi alat yang lebih efektif untuk konservasi daripada peraturan pemerintah. Sebuah konservatisme otentik akan mendorong rasa disiplin, berhemat dalam pengakuan bahwa laki-laki memenuhi syarat untuk kebebasan sipil dalam proporsi yang tepat untuk disposisi mereka untuk menempatkan rantai moral pada selera mereka sendiri. Yang selanjutnya yaitu bab 4, desain sebagai pedagogi. Subbab yang pertama yaitu arsitektur dan pendidikan. Seperti umumnya dipraktikkan, pendidikan tidak ada hubungannya dengan pengaturan atau lokalitasnya yang spesifik. Kampus pada umumnya dianggap sebagai tempat pembelajaran terjadi, tapi dengan sendirinya diyakini sebagai sumber pembelajaran yang tidak berguna. Kampus dimaksudkan sebaliknya untuk menjadi nyaman, efisien, atau estetis, tetapi bukan instruksional. Itu tidak membutuhkan atau memfasilitasi kompetensi atau perhatian. Dengan standar itu, pendidikan yang sama juga bisa terjadi di California atau di Kazakhstan atau di Mars. Dalam hal ini yang sama dapat dikatakan tentang bangunan dan landscape yang membentuk kampus perguruan tinggi. Program dasar yang muncul dari kelas selama setahun menyerukan bangunan seluas 14.000 kaki persegi itu. Yang pertama itu
tidak membuang air, akhirnya menghasilkan lebih banyak listrik daripada digunakan, menggunakan energi dan bahan secara efisien, ditata untuk mempromosikan keanekaragaman hayati, dan lainnya. Arsitektur sains. Kembali ke masa depan, misalnya sejenak Anda adalah ketua tim fakultas di Universitas Cornell. Namun Anda telah mengetahui sebelumnya bahwa gedung ini adalah tempat di mana seorang pemuda dari Columbus suatu hari akan mempelajari ilmu dasarnya. Selanjutnya Anda tahu apa yang akan dia lakukan selama karirnya. Anda hanya memiliki satu kesempatan untuk mempengaruhi pikiran yang suatu hari dan nanti akan memegang rekor dunia untuk zat beracun terlarang dengan memformulasikannya, bensin bertimbal dan klorofluorokarbon. Kemudian proposal. Kita semua hidup dengan merampok para kuli Asiatik. George Orwell. Kemudian terdapat suatu tabel perbandingan dan perbudakan dan penundaan dalam upaya pembatasan emisi gas rumah kaca seperti berikut. Kemudian subbab pendidikan, karir, dan pemanggilan. Dalam dekade terakhir, saya telah menerima beberapa ratus surat pernyataan dari siswa yang meminta nasihat tentang pendidikan dan karir. Pada subbab ini memiliki kesimpulan, di kota-kota besar dari kecil dan kecil di seluruh Amerika adalah hal biasa untuk menemukan alun-alun kota dengan monumen besar untuk seorang pahlawan militer atau yang lainnya. Namun jarang orang menemukan perancang kota atau alun-alun kota itu memiliki kenangan serupa. Kita perlu mengenali tingkat kepahlawanan yang lebih tinggi, mereka yang membantu menghindari konflik, menyelaraskan komunitas manusia dengan lingkungannya, dan menciptakan dasar untuk perdamaian lebih permanen daripada yang mungkin ditempa oleh kekerasan. Mereka adalah pahlawan dan pahlawan wanita pendiam yang bekerja sebagai besar karena publisitas. Selanjutnya yaitu bab 5, yaitu biaya, kebijaksanaan, dan anak-anak. Kemudian subbab yang pertama yaitu ekologi memberi dan mengkonsumsi. Yang dibahas pada subbab ini yaitu munculnya masyarakat konsumen tidak bisa dihindari atau tidak disengaja. Alih-alih ini hasil dari konvergensi gagasan bahwa bumi adalah milik kita untuk diambil, kebangkitan kapitalisme modern, kecerdasan teknologi, dan karunia luar biasa Amerika Utara di mana model konsumsi massal pertama kali berakar. Lebih langsung lagi, perilaku konsumtif kita adalah hasil dari iklan yang menggoda, terjerat oleh kredit mudah, harga yang tidak jujur. Pengacuran
Apakah konsumsi kompulsif menambah kualitas hidup kita? Di luar beberapa tingkat sederhana, jawabannya adalah tidak. Apakah itu memuaskan kehidupan kita yang terdalam? Tidak, dan juga tidak dimaksudkan untuk melakukannya. Sebaliknya, ekonomi konsumen dirancang untuk melipat gandakan ketidakpuasan dan ketergantungan kita. Dalam kata-kata psikolog Paul Wachtel, tekanan kita saat ini pada pertumbuhan dan produktivitas terkait erat dengan penurunan pada rootedness, menghadapi kesepian dan kerentanan yang datang dengan perampasan komunitas yang mencakup secara aman. Kami telah berusaha untuk memadamkan kerentanan melalui kepemilikan kami. Apakah itu mereka bersalah tentang kerakusan, ketamakan, keserakahan, dan nafsu? Ekonomi konsumen dimaksudkan untuk membebaskan individu dari komunitas dan kendala material dan untuk sepenuhnya mendominasi alam, dengan demikian untuk memperluas alam manusia sepenuhnya. Kelebihan telah menjadi karakteristik yang menentukan ekonomi modern. Bukti kegagalan desain yang menyebabkan kita menggunakan terlalu banyak energi fosil terlalu banyak. Namun, jika kita berniat untuk membangun komunitas yang tahan lama dan berkelanjutan, dan jika kita mulai dengan pengetahuan bahwa dunia secara ekologi kompleks, bahwa alam pada kenyataannya memiliki batasan, bahwa kesehatan kita dan dunia alami terkait erat, bahwa kita membutuhkan komunitas yang koheren. Menarik standar kita dari alam mengharuskan kita pertama-tama berniat untuk bertindak dan dengan cara yang sesuai dengan pola harmoni dan kesehatan yang lebih besar, dan menciptakan komunitas yang sesuai dengan batas alam wilayah mereka. Kemudian subbab ekonomi politik. Kondisi di mana anak-anak mengalami alam sebagian besar merupakan artefak ekonomi politik yang didefinisikan oleh Michael McGonigal. Studi tentang cara masyarakat mengatur produksi ekonomi dan proses politik yang mempengaruhi dan dipengaruhi olehnya. Ciri-ciri utama yang ekonomi politik modern sudah terkenal, meskipun pengaruhnya terhadap masa kanak-kanak tidak. Ciri pertama dan paling jelas dari ekonomi politik kontemporer adalah keyakinan akan pentingnya pertumbuhan ekonomi dan akumulasi material. Ekonomi politik yang diatur pada ketiga pilar ini memiliki banyak efek jaminan pada anak pertama. Pertama, masyarakat yang terorganisir di sekitar pertumbuhan ekonomi adalah masyarakat yang terus-menerus mengalami kekacauan. Demikian pula pertumbuhan ekonomi dan pertarungan terus-menerus untuk mendapatkan pangsa pasar di antara perusahaan didorong oleh dan pada gilirannya mendorong proses perubahan teknologi yang terus-menerus bertujuan untuk efisiensi dan kecepatan yang lebih besar. Banyak hal yang dapat dikatakan tentang efek pertumbuhan ekonomi pada perawatan anak dan evolusi kecerdasan yang didasarkan pada emosi anak-anak. Kebutuhan ekonomi seringkali memaksa kedua orang tua untuk bekerja. Dengan kata lain, kita telah menciptakan sistem ekonomi politik global di mana tidak mungkin menjadi penjaga yang setia atau efektif untuk masa depan anak-anak kita. Ini adalah sistem yang pada dasarnya menyumbat banyak arteri anak-anaknya dengan makanan cepat saji. Demikian pula yang tersirat dalam ekonomi politik kapitalisme adalah keyakinan bahwa kemakmuran generasi sekarang akan mengalir ke masa depan sebagai arus kekayaan yang positif. Kerugian modal alam diasumsikan akan diimbangi dengan peningkatan kekayaan. Namun jelaslah bahwa arus kewajiban pembuangan limbah beracun, bentang alam yang habis, pemiskinan biotik, perubahan iklim tidak dapat dibatalkan karena modal alam dan ekonomi tidak selalu dapat dipertukarkan. Keseimbangan modal ekonomi
antar generasi yang tercipta dikurangi modal alam yang hilang mungkin tidak positif karena biaya perbaikan, pemulihan, atau sekedar menyesuaikan diri dengan dunia modal alam yang habis. Kedua, pengakuan atas hak-hak anak mengharuskan kita untuk memikirkan kembali topik labu tentang kepemilikan properti. Dari sudut pandang itu, kita berkewajiban untuk melindungi tidak hanya komponen besar biosfer, tetapi juga tempat-tempat kecil di mana anak-anak hidup. Anak-anak membutuhkan akses ke tempat yang aman, taman, dan kawasan liar. Mungkin yang paling sulit dari semuanya, apa arti hak-hak anak bagi perkembangan teknologi? Tapi subjek ini sebenarnya labu di Amerika Serikat. Ahli biologi Robert Sinsheimer pernah mengusulkan untuk membatasi hak-hak ilmuwan di mana kebebasan mereka untuk menyelidiki berada tidak sesuai dengan pemeliharaan kebebasan lain. Akhirnya, meski berpandangan jauh dan revolusioner seperti keputusan pengadilan Filipina, ada hak lain dan jaminan yang harus dipertahankan, yaitu kemampuan anak untuk berafiliasi dengan alam dan tempat tinggal mereka. Kesimpulan pada akhir bab ini yaitu penemuan masa kanak-kanak di akhir abad pertengahan adalah semacam penemuan bahwa anak-anak bukan sekedar miniatur orang dewasa, tetapi berada dalam tahap kehidupan yang berbeda dengan kebutuhan dan pola perkembangan sendiri. Ini lebih dari sekedar penemuan yang berguna, itu adalah pengakuan mendasar bahwa budaya yang layak perlukan untuk melakukan upaya yang lebih besar untuk melindungi, memelihara, dan membangun kepribadian individu daripada sebelumnya. Kami memiliki bukti yang baik dan dari banyak sumber bahwa masa kanak-kanak sebagai fase kehidupan yang berbeda dan terlindungi sedang menghilang, dan kami memiliki banyak alasan untuk takut kehilangan itu. Penyebab utamanya adalah sistem ekonomi politik yang keliru yang dikalahkan di dunia. Itu sedang mengecewakan anak-anak sekarang dan pada waktunya akan gagal secara serempak. Agar harapan itu terwujud, pertama-tama kita harus mengatur urusan politik dan ekonomi kita dengan cara yang menghormati hak-hak semua anak. Ironi dari situasi kita adalah bahwa apa yang tampak dari sudut pandang kita saat ini sebagai altruisme pada waktunya akan dilihat sebagai kepentingan pribadi yang praktis dan berpandangan jauh ke depan dan kesejahteraan spiritual anak-anak dan melalui mereka masa depan spesies kita. Saya berharap kita berada di awal dari apa yang Thomas Bailey sebut sebagai era ekozoikum, ketika manusia akan hadir di bumi dengan cara yang saling menguatkan. Berikut buku yang telah saya bacakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.